Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, pada tanggal 4 Oktober yang akan datang, kita akan merayakan Hari Raya Santo Fransiskus dari Assisi, pelindung dan juga pendiri dari Ordo Fransiskan. Untuk itu, maka kita akan mempersiapkan diri dengan mendoakan novena Santo Fransiskus Assisi selama 9 hari, supaya kita bisa mengenal siapakah Santo Fransiskus Assisi yang akan kita doakan novenanya. Maka perkenankanlah saya bercerita tentang riwayat singkat hidup Santo Fransiskus Assisi. Santo Fransiskus Assisi lahir tahun 1182 di kota Assisi, sebuah kota kecil tidak jauh dari Roma, sekitar 3 jam atau 2,5 jam kalau kita naik kereta api. Ada di lembah Umbria, dan kota Assisi ini merupakan model kota feodalisme yang masih bisa kita lihat. Kalau kita lihat, ya, sistem feodalisme itu adalah sistem kemasyarakatan atau kebudayaan pada abad pertengahan di Assisi, di Italia pada umumnya atau juga Eropa, di mana masyarakat itu terbagi atas beberapa kelas sosial. Ada kelas bangsawan yang paling tinggi, yang merupakan pemilik dari tanah-tanah yang ada. Ada kelas bourgeois yang baru mulai, yaitu mereka yang tidak punya tanah tetapi mempunyai usaha, misalnya dalam perdagangan, pertukangan, dan sebagainya, yang merupakan kelas menengah yang baru mulai muncul di Eropa pada abad pertengahan. Dan juga ada kelas petani, mereka yang tidak punya tanah tapi bekerja di tanah-tanah milik para bangsawan itu, sebagai kelas yang paling miskin karena mereka tidak punya apa-apa dan hanya bekerja. Lalu hasilnya nanti harus dibagi sebagian besar untuk para bangsawan sebagai pemilik tanah. Fransiskus Assisi sendiri lahir dari kelas bourgeois karena bapaknya adalah seorang pedagang kain yang terkenal di Assisi. Fransiskus Assisi sebagai anak orang kaya tumbuh berkembang jadi anak yang banyak temannya, karena Fransiskus memang orang yang murah hati, sehingga apapun yang dimaui temannya, mari kita bikin pesta, Fransiskus biayai semua pesta-pesta itu. Sehingga boleh dikatakan Fransiskus menjadi pemimpin geng pada masanya, pada masa mudanya. Tapi kemudian, seperti anak muda pada umumnya pada waktu itu, cita-cita mereka tentu saja ingin mempunyai kehidupan yang luar biasa. Bagi anak-anak di kelas menengah, apalagi kelas bawah, tentu punya keinginan bagaimana menjadi bangsawan. Tetapi tidak mudah, karena ya yang lahir sebagai bangsawan yang bisa jadi bangsawan. Tapi ada caranya juga untuk orang yang bukan lahir sebagai bangsawan untuk bisa sampai pada tingkat bangsawan, yaitu dengan menjadi kesatria. Kalau dia menang perang, menjadi panglima, tentu akan dianugerahi gelar kebangsawan oleh raja, sehingga masuk dalam kelas bangsawan. Maka ayah Fransiskus, Pietro Bernardone, yang mempunyai istri seorang bangsawati, Donna Pica, menginginkan agar Fransiskus juga bisa jadi kesatria dan nanti bisa jadi bangsawan. Fransiskus juga mempunyai cita-cita yang sama. Maka ketika ada kesempatan di mana ada pertempuran antara kota Assisi dengan Perugia, Fransiskus pun ikut serta untuk bertempur bersama anak-anak muda lainnya. Sayangnya dalam pertempuran Assisi kalah, sehingga Fransiskus dengan beberapa temannya terpaksa dipenjara di Perugia. Tapi karena ayahnya orang yang kaya, dia bisa menebus Fransiskus, dan Fransiskus bisa pulang ke rumah meskipun dalam keadaan yang sakit. Sewaktu sakit inilah Fransiskus mulai berpikir bagaimana kehidupannya terasa hampa, karena cita-citanya ternyata menghasilkan pengalaman-pengalaman yang tidak enak. Peperangan ternyata bagi Fransiskus itu sesuatu yang membuat kita menderita. Bukan hanya mereka yang menang, tapi mereka yang kalah apalagi. Jadi semuanya pasti menderita. Dan kemudian Fransiskus mulai merasa bahwa hidupnya harus berubah, tapi dia tidak tahu bagaimana harus berubah. Ketika dia sembuh, kembali lagi kepada teman-teman, ya perasaan-perasaan yang lama tadi yang mau berubah menjadi hilang. Dia kembali lagi berpesta, berfoya-foya. Dan ketika ada lagi tawaran untuk ikut dalam pertempuran, kali ini ada seorang bangsawan yang akan pergi ke Tanah Suci untuk ikut berperang salib. Dan Fransiskus diundang juga kalau mau menjadi kesatria untuk ikut dalam perang itu.
Tapi akhirnya Fransiskus mengikuti bangsawan itu, tapi pada saat dia berhenti untuk beristirahat dalam perjalanan di Spoleto, dia bermimpi. Dalam mimpinya itu, Tuhan mengatakan, Fransiskus, siapakah yang harusnya diikuti? Tuhan atau hamba? Dan Fransiskus mengatakan, tentu saja Tuhan. Tapi suara itu mengatakan lagi, kenapa kamu ikut hamba? Lalu Fransiskus mengatakan, apa yang harus kuperbuat? Kemudian Tuhan mengatakan, kembalilah ke Assisi. Dan kembali ke Assisi sebenarnya bukan hal yang mudah. Mengapa? Anda bisa bayangkan saja, kalau seorang mau berangkat perang, belum sampai di tanah peperangan, belum sampai di medan peperangan, tapi sudah kembali, tentu akan dicap sebagai pengecut, dan tentu akan diejek. Dan itulah yang terjadi juga ketika Fransiskus kembali. Bapaknya tentu saja marah-marah, kecewa, dan kerabatnya, keluarganya, teman-temannya, mereka juga mengejek Fransiskus sebagai pengecut dan sebagainya. Tapi Fransiskus akhirnya menerimanya dengan tenang dan sabar. Dia banyak pergi ke gua-gua untuk berdoa, untuk merenung apa sebenarnya yang dikehendaki Tuhan untuk dirinya. Untuk mengisi kekosongan waktunya, dia juga membantu ayahnya untuk pergi berdagang kain. Ketika dia pergi ke Foligno untuk berdagang kain di sana, dia pulang dan mampir ke sebuah gereja yang nyaris roboh di San Damiano. Dan di depan salib yang ada di gereja itu, dia berlutut dan kemudian berdoa, mohon penerangan budi kepada Tuhan. Dan dalam doanya, salib dari San Damiano itu kemudian bersuara kepada Fransiskus. Fransiskus, perbaikilah gerejaku yang nyaris roboh ini. Fransiskus melihat sekeliling dan merasa itulah mungkin apa yang diinginkan Tuhan untuk dia kerjakan, memperbaiki gereja. Memang pada awalnya dia merasa gereja yang harus diperbaiki adalah gereja fisik, yaitu gereja San Damiano yang memang mau roboh itu. Maka dia segera mulai memperbaiki gereja itu, tapi dengan menggunakan uang yang diperolehnya dari pedagang, tentu saja membuat marah ayahnya, sehingga kemudian ayahnya menangkapnya, lalu meminta Fransiskus untuk mengembalikan segala harta yang tadi dipakai Fransiskus. Tapi Fransiskus bukan hanya memberikan hartanya, tapi dia memberikan semuanya kepada ayahnya dan mengatakan, ya sudah, kalau tidak sesuai dan tidak menuruti apa tidak mengikuti, menerima apa yang dia maui, ya sudah, sekarang kita pisah saja. Lalu Fransiskus pun meninggalkan keluarganya agar bisa memperbaiki gereja seperti yang dia dapatkan perintahnya dari Tuhan sendiri, dari salib San Damiano. Dan kemudian Fransiskus mulai memperbaiki gereja. Tiba-tiba ada beberapa saudara-saudara yang kemudian juga ikut bergabung dalam upaya itu. Mereka ikut juga memperbaiki gereja, sehingga tahun 1208 ada banyak pengikut-pengikut Fransiskus yang bersama-sama Fransiskus untuk memperbaiki gereja. Dan ketika gereja selesai, Fransiskus bingung, lalu mau apa lagi? Ada banyak saudara yang ikut. Maka dia kemudian membuka kitab suci dan menemukan dalam kitab suci perintah untuk berkeliling, untuk mewartakan pertobatan, untuk tidak memakai atau tidak membawa bekal, tidak membawa pakaian berhelai-helai, cukup yang dipakai saja. Dan perintah itu kemudian diwujudkan atau diikuti oleh Fransiskus dengan bersama teman-temannya. Mereka berkeliling untuk mewartakan Kristus yang juga hidupnya sederhana seperti mereka dengarkan dalam Injil, mewartakan kerajaan Allah dengan tidak memakai kekayaan dan meninggalkan segalanya untuk mengikuti Tuhan Yesus. Dan apa yang dibuat oleh Fransiskus dan saudara-saudaranya itu kemudian sungguh menjadi gerakan pembaharuan gereja yang tidak hanya secara fisik, tapi secara rohani gereja pun diperbaiki dengan pertobatan yang dilakukan oleh Fransiskus dan teman-temannya dalam berkeliling menuju kemana-mana untuk mewartakan Kristus. Banyak orang yang kagum pada Fransiskus, tapi tentu saja ada juga orang yang mencurigai Fransiskus, apalagi karena pada masa itu ada juga banyak bid'ah-bid'ah yang juga
mengikuti Injil secara keras, tetapi mereka menyerang gereja. Maka banyak yang mengira Fransiskus dan kawan-kawannya juga bagian dari bid'ah itu. Ya, jadi Fransiskus dengan teman-temannya menuju ke Roma untuk minta pengesahan dari Sri Paus. Pada waktu itu yang menjadi Paus adalah Paus Innocentius ketiga pada tahun 1209. Paus ketika menerima Fransiskus pada mulanya ya tidak memahami apa yang dimaksudkan Fransiskus, karena Fransiskus hanya memberikan kutipan-kutipan Injil yang mau dilaksanakannya. Para kardinal juga tidak setuju sehingga mereka pada awalnya diusir. Tapi pada malam harinya Paus Innocentius ketiga bermimpi bahwa gereja Lateran di mana Paus bertahta pada masa itu, karena pada waktu itu belum ada Vatikan seperti sekarang, jadi Paus masih bertahta di Lateran. Jadi gereja Lateran dilihat Paus dalam mimpi itu hampir rubuh, tapi tiba-tiba ada orang yang menopangnya sehingga tidak jadi rubuh. Dan orang yang menopang itu ternyata adalah Fransiskus Assisi. Maka pagi harinya kembali Fransiskus dipanggil untuk kemudian Bapak Suci merestui Ordo Fransiskan ini berdiri, dan kemudian minta Fransiskus dan teman-temannya untuk pergi mewartakan pertobatan ke seluruh penjuru gereja supaya gereja bisa diperbaharui dengan pertobatan yang diwartakan oleh Fransiskus dan teman-temannya. Dan kemudian Fransiskus mulai mewartakan pertobatan kemana-mana, tidak hanya di Assisi tapi juga sampai ke seluruh Italia. Dan pewartaannya begitu memukau banyak orang, termasuk ada seorang bangsawati yang terpukau dengan pewartaan Fransiskus, yaitu Santa Clara. Santa Clara bergabung tahun 1212 dan kemudian dia mendirikan atau bersama Fransiskus memulai sebuah ordo wanita yang kontemplatif, yaitu Ordo Santa Clara, yang pada awalnya oleh Fransiskus mereka diminta untuk tinggal dan hidup membiara di gereja San Damiano, sampai kemudian nanti Fransiskus dan Clara meninggal, baru kemudian para suster Claris ini berpindah dari San Damiano. Tetapi pada awalnya mereka mulai di gereja San Damiano ini. Dan tidak hanya di Italia, tapi juga Fransiskus pergi sampai keluar Italia. Dia bahkan sampai ke Mesir. Tahun 1219 Fransiskus pergi ke Mesir. Untuk apa? Pertama-tama dia ingin supaya perang salib dihentikan, supaya perdamaian ditegakkan. Karena Fransiskus sudah pernah merasa bahwa pertempuran peperangan itu tidak akan ada untungnya, semua pasti akan rugi, semua pasti akan menderita. Yang kalah apalagi yang menang pun akan mengalami yang sama. Karena itu dia ingin pergi supaya orang-orang Muslim juga dapat melihat bahwa gereja Katolik, iman Kristiani ini bukan soal peperangan. Kristus sebenarnya menghendaki perdamaian, bukan peperangan. Karena itu Fransiskus pergi ke Mesir. Memang di sana tidak gampang untuk bisa bertemu dengan pimpinan bala tentara Muslim waktu itu, tapi akhirnya dia bisa bertemu dengan Sultan Malik Al-Khalif. Dan dalam pertemuan itu kemudian memang ya Fransiskus bisa berbincang-bincang, berdialog dengan Sultan, dan Sultan bisa menerima Fransiskus dengan tangan terbuka. Dia kagum juga akan Fransiskus, dan dia juga bisa memahami bahwa ternyata iman Kristiani bukan pertama-tama kejam seperti yang ditunjukkan oleh para tentara Katolik dalam perang salib, tapi juga sebenarnya iman itu lebih membawa cinta kasih seperti yang dihadirkan oleh Fransiskus. Maka dari dialog ini kemudian terjadi kesepakatan. Fransiskus meminta supaya Sultan bisa berdamai dengan tentara perang salib, tetapi ternyata dalam perundingan selanjutnya Fransiskus tidak didengarkan sehingga perdamaian itu tidak terjadi. Akhirnya mereka tetap bertempur, tetapi paling tidak Fransiskus sudah mendapat teman, yaitu Sang Sultan, yang kemudian memberi izin kepada Fransiskus dan teman-temannya kalau mereka mau datang untuk berziarah, mereka akan dilindungi oleh tentara Sultan. Karena pada waktu itu Yerusalem dan sekitarnya itu dikuasai oleh tentara Muslim. Tetapi Fransiskus dengan teman-temannya diperbolehkan untuk berziarah sampai ke situ, dan siapa saja yang dikawal oleh para Fransiskan
bisa berziarah sampai ke Tanah Suci pada masa itu, sehingga kemudian dari saat itulah sampai sekarang para Fransiskan mendapat tugas dan kepercayaan oleh gereja untuk memelihara atau menunggu atau menjaga Tanah Suci. Karena sudah dimulai pada zaman Fransiskus, mereka mendapat izin juga dari Sultan untuk bisa pergi dan tinggal di tempat-tempat di mana dulu Yesus berada. Nah, kemudian Fransiskus kembali ke Italia dalam keadaan yang sakit karena mungkin kecapean, tapi juga mungkin padang pasir yang begitu terang membuat Fransiskus pulang dengan lemah dan sakit. Matanya sudah kabur, tidak bisa melihat banyak. Dan ketika pulang, meskipun apa yang dicita-citakannya itu perdamaian tidak terjadi, tapi dia membawa banyak kenangan dalam hatinya, Tanah Suci yang begitu indah. Dan dia kemudian sampai di Italia, kemudian mengatakan bahwa Tanah Suci itu tidak hanya di Yerusalem, tapi semua tempat di mana Kristus diluhurkan adalah sebuah Tanah Suci. Maka dia mencoba untuk menghadirkan kembali Tanah Suci pada saat Natal, yaitu dengan membuat Gua Natal yang pertama kali di Gresio. Di situ Fransiskus pada masa Natal, pada perayaan Natal, minta supaya di gua itu orang-orang dikumpulkan, lalu kemudian ada orang yang jadi Maria, Yusuf, ada kambing, domba, sapi dimasukkan ke kandang itu, supaya orang bisa merasakan bagaimana saat Yesus dulu hadir di dunia dengan situasi binatang-binatang yang ada di sekitarnya karena dia lahir di gua, lahir di kandang hewan. Dan itulah Fransiskus menghadirkan Yerusalem, menghadirkan Bethlehem di Italia, dan kemudian menjadi tradisi yang dilanjutkan sampai sekarang. Kalau kita merayakan Natal, kita membuat kandang Natal untuk mengenangkan bagaimana Yesus lahir. Dan setelah peristiwa Gresio itu, Fransiskus semakin lemah. Kemudian pada tahun 1226, pada bulan September, dia mengajak Leo, saudaranya atau temannya, pengikutnya, untuk menyepi ke Gunung Laverna. Di situ dia merenung dan dia merenungkan ketika Yesus disalib dan mohon sukacita apalah yang dirasakan Yesus ketika dia harus menyerahkan nyawanya di kayu salib. Dan ternyata Yesus pun mengabulkan cita-cita Fransiskus untuk bisa merasakan apa yang dirasakan Yesus ketika Yesus menyerahkan nyawanya demi cintanya kepada kita semua di kayu salib. Dan pengalaman itu kemudian melahirkan dalam hidup Fransiskus luka-luka Yesus. Itulah untuk pertama kalinya ada orang yang dianugerahi luka-luka seperti Yesus. Yang kemudian setelah Fransiskus, ada banyak orang kudus juga yang kemudian mengalami luka-luka Yesus, termasuk yang terakhir Padre Pio dari Italia yang juga mengalami luka-luka Yesus. Jadi pertama kali Fransiskus itulah yang mendapatkan kelima luka Yesus, ada di tangannya, di kakinya, dan juga di lambungnya, yang selalu mengeluarkan darah dan air, khususnya pada saat hari Jumat, pada saat peringatan Yesus wafat di salib. Dan hal itu menambah lemah diri Fransiskus, sehingga pada akhirnya tanggal 4 Oktober, Fransiskus dipanggil Tuhan. Wafatnya kemudian dirayakan oleh gereja sebagai Hari Raya Santo Fransiskus Assisi. Itulah sekilas riwayat hidup Santo Fransiskus Assisi, dan kita bisa lebih mengenal Fransiskus, khususnya nilai-nilai yang diperjuangkannya, warisan spiritual yang diberikannya kepada kita melalui novena yang akan kita doakan selama 9 hari berturut-turut sampai nanti kita merayakan Hari Fransiskus pada tanggal 4 Oktober. Saudara, selamat berdevosi dan selamat meneladani apa yang sudah diwariskan oleh Fransiskus dalam kehidupan kita. Terima kasih.